Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Malam, Selasa 12 Mei 2026. Renungan Malam pada saat ini berdasarkan Ulangan pasal 5, ayat yang ke-23 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan bagian ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-23 sampai ke-33 ini mengundang kita untuk berefleksi tentang ketaatan dan ketulusan serta di dalam rasa takut yang benar akan Tuhan. Itulah sebabnya nas kita saat ini berfokus pada hidup dalam ketaatan dan setia kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bangsa Israel gemetar menyaksikan kemuliaan Allah di gunung, dan mereka menyadari kedahsyatan Allah yang hidup. Nah, ketakutan ini bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, melainkan hormat yang membuat mereka sadar posisi mereka sebagai umat yang harus mendengarkan Tuhan. Bangsa Israel meminta Musa untuk menjadi perantara, karena mereka tidak kuat menahan api Tuhan yang besar. Nah, Tuhan menganggap baik keinginan mereka untuk mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Nah, karena itu inti dari perikop kita saat ini adalah ajakan untuk hidup taat, setia, berjalan di jalan yang diperintahkan Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lalu apa relevansi, apa aplikasi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Renungan malam pada saat ini membawa kita pada refleksi diri. Apakah kita sudah memiliki rasa hormat dan takut atau gentar yang benar akan Allah yang hidup sehari-hari? Ataukah kita sering meremehkan kekudusannya? Tuhan menuntut ketaatan penuh, tidak sekedar setengah-setengah atau menyimpang. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mari kita memiliki hati yang hormat, gentar akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Saat ini berarti kita menjaga integritas kita dimanapun kita berada. Kita menyadari bahwa Allah itu maha melihat. Kita menyadari bahwa Allah itu maha tahu. Itulah sebabnya kita takut untuk berbuat dosa. Kita menolak, kita menghindari dosa. Sembah Allah dengan tulus, bukan sekedar rutinitas belaka. Sembah Allah dalam kebenaran dalam hidup kita, tidak hanya dalam peribadatan kita, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena keberimanan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada firman Tuhan, kecintaan kita akan Tuhan, itu akan meluap dari hati dan berbuah di dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Apakah kita menjadi anak Tuhan yang setia? Dikatakan jikalau kita masih
tidak dapat menjaga lisan kata-kata kita? Apakah kita masih sebagai anak Tuhan? Apakah kita memiliki integritas sebagai kepunyaan Tuhan ketika apa yang kita perkatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan? Setiap hari kita perkatakan firman Tuhan, tetapi seperti dikatakan oleh Yakobus, dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Atau dari tindakan perbuatan kita tidak nampak seperti yang kita perkatakan. Kasihilah orang lain, kasihilah musuhmu, tetapi kita tidak mampu melakukannya. Itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang sejati adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan perintahkan. Lalu yang kedua, jangan mengambil jalan pintas yang tidak jujur untuk kesuksesan, tetapi pegang prinsip Alkitab, bahkan ketika kita dalam tekanan hidup yang sangat kuat. Bapak Ibu, hari-hari ini orang sering mengatakan kalau kita lurus, maka kita tidak akan berhasil. Kita tidak akan sukses, kita tidak akan mendapatkan jabatan ini dan itu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan jangan takut. Percaya kalau itu adalah bagianmu, kalau itu adalah berkat kepadamu, kalau itu sudah disediakan untuk, maka tidak akan lari kemana-mana. Orang sering katakan dengan istilah bahwa yang namanya rezeki tidak lari kemana, tidak pernah tertukar. Sama sebenarnya. Jadi ketika Tuhan menyediakan berkat bagi kita, jangan takut meskipun mungkin tidak mudah jalan untuk itu. Tetapi percaya kita akan meraih dan perolehnya. Jangan terpengaruh dengan cara dan gaya dunia, tetapi pegang prinsip firman Tuhan sebagai jalan kita. Kemudian yang ketiga, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan baca firman, dan percaya bahwa akses itu satu-satunya hanya dimungkinkan melalui Yesus. Akses kepada Bapa. Nah Bapak Ibu yang kekasih, sudahkah kita menghidupi doa kita? Sudahkah kita menghidupi firman Tuhan? Sudahkah kita setiap saat dan waktu memelihara komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa? Tidak hanya sekedar bermohon dan meminta, tetapi mengikat relasi yang semakin intim dengan Tuhan melalui komunikasi di dalam doa. Sudahkah kita baca firman sebagai dasar dan landasan hidup kita, iman kita, pengharapan kita? Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah dunia yang banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali tantangan-tantangan saat ini. Maka firman Tuhan meskipun tidak menjanjikan semuanya mudah, tetapi kita percaya Tuhan sudah menuntun dan membawa kita. Firman Tuhan akan menerangi jalan kita, langkah hidup kita, sehingga kita tetap berjalan lurus. Kita tidak tersandung, kita tidak terjatuh. Karena firman-Nya adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Lalu yang keempat, menjadikan Alkitab sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, bukan pada pendapat orang lain atau pendapat orang yang populer. Banyak orang saat ini, Bapak Ibu yang kekasih, dia punya keahlian di dalam memotivasi orang. Dia punya keahlian dengan kata-kata untuk membangun semangat orang dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi mari firman Tuhan menjadi satu-satunya jalan dan cara bagi kita, supaya hidup kita lebih terarah dan berdampak serta positif. Jadi pegang firman Tuhan. Itu arah kita, kompas kita dalam hidup ini. Lalu yang kelima, hendaklah kita sebagai orang tua mengajarkan nilai-nilai takut akan Tuhan melalui tindakan sehari-hari, bukan hanya kata-kata. Nah Bapak Ibu yang kekasih, ini yang tidak mudah. Kalau kita hanya mengatakan, mengajarkan, itu mudah sekali. Tetapi bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Mulai dari sikap kita berdoa, sikap kita beribadah, sikap kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Tidak hanya mengingatkan, tetapi memberikan contoh bagaimana kita hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan membawa keluarga kita untuk selalu dekat dan mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Dia akan memperlengkapi kita senantiasa dengan roh hikmat, kebijaksanaan, terutama firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki rasa takut dan hormat yang benar akan Engkau. Berikanlah kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pada saat ini, kami mau menyerahkan ketaatan kami ke dalam tangan-Mu, agar hidup kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Tidurlah dalam damai sejahtera. Tuhan akan memelihara, menjaga kehidupan kita. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.